Kembali lagi saya ucapkan salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga selalu semangat untuk mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik, karena memang ini adalah dalam masih pandemi COVID-19, kita akan belajar secara virtual ya, gabungan antara kuliah asinkronus dan sinkronus tentunya dalam blok farmakoterapi. Dan ini merupakan kuliah mini kita yang tentunya kita juga telah belajar banyak skenario yang memacu penalaran adik-adik sekalian. Dalam farmakoterapi helminthic disease, apa saja yang kira-kira kita akan pelajari? Yaitu bahwa helminthic infections adalah salah satu infeksi parasit yang menjadi perhatian juga bagi dunia kesehatan ya. Sebenarnya infeksi cacing juga tidak bisa diremehkan ya. Cacing ini karena bisa masuk juga dan bersifat berbahaya ya untuk kesehatan kita manusia. Helminthic infections itu dibagi menjadi dalam 3 grup ya. Jadi ada nematodes atau disebut dengan roundworms, ada trematodes atau flukes, dan tapeworms ya, termasuk golongan cestode. Apa itu? Ini sudah dibahas ya di dalam kuliah parasitologi atau mikrobiologi ya. Helminth infection adalah bagian dari infeksi parasit yang menjadi perhatian ya. Selain dari protozoa infection like amoeba, kemudian infeksi dari cacing dan juga ektoparasit. Ya, itu yang menjadi bagian dari kuliah ini ya. Nah, bagaimana helminthic infection itu sendiri ya? Meskipun infeksi dari helminthic ini tidak menyebabkan manifestasi klinis ya, dia dapat menyebabkan patologi ya, perubahan pada patologi yang signifikan. Di sini kita baca ya. Jadi apa yang menyebabkannya itu karena densitas populasinya yang menjadi tinggi ya, dan sulit diprediksi. Kemudian di negara Amerika sendiri contohnya. Kenapa contohnya di Amerika terus ya? Karena memang dapatnya dari Amerika ya. Jadi di Indonesia belum kita telusuri ya, nanti bisa di search juga. Nah, di Amerika tuh infeksi karena cacing ini banyak direport dari datangan dari imigran-imigran, terutama dari Southeast Asia Tenggara. Sama ya, berarti Indonesia masuk ke dalam sini, dan Caribbean, Meksiko, dan Central Amerika. Nah, sama mirip dengan amoeba ya, mereka imigran dari sana. Kemudian population at risk include apa yang beresikonya adalah preschool children ya, in daycare center. Jadi hati-hati ya kalau nanti punya anak dititipin di daycare center, tentunya harus menjaga, pilih daycare center yang bersih, murah ya, bersih, murah, rapih ya. Jarang tapi ya, rata-rata daycare mahal ya. Kalau nanti yang udah punya anak atau adik ya, mungkin punya adiknya, jadi perlu diperhatikan. Jadi tetap beresiko ya untuk both young and elderly. Kemudian di sini ada penduduk Amerika asli sendiri juga dan homoseksual ya, hampir sama seperti amoebiasis ya. Perilaku seks juga menyebabkan mudahnya terjadinya infeksi dari cacing itu ya, karena dia menyebabkan infeksi opportunistik ya. Kemudian certain condition and drugs ya, drugsnya di sini contohnya anestesi dan corticosteroid can cause atypical localizations of worms. Nah, ini harus diperhatikan juga dalam kondisi-kondisi yang bagaimana, yaitu dalam kondisi imunocompromise atau defisiensi imun. Jadi host itu bisa mengalami beberapa infeksi dari helminth ya, such as Strongyloides stercoralis. Ini contoh yang berbahaya.
Baik, bagaimana sih tanda dan gejalanya yang menerima infeksi helminth ini? Ini hanya secara singkat umum saja ya, kunci-kuncinya. Jadi ketika menyerang gastrointestinal, ada mengalami ada di dalam tabel ini, yaitu epigastric pain, diarrhea, malabsorption, appendicitis ya, banyak situ, rectal prolapse, ada bowel obstruction, ada cholangitis. Lalu ketika dia berefek sistemik, penyebarannya secara invasif, infeksi cacing juga dapat berakibat buruk ya, karena bisa menyebabkan anemia, eosinofilia, demamnya tinggi ini pastinya, cardiac failure, bronchospasm, pneumonitis, epilepsi ya, bahkan gangguan dari dermatological ya, gangguan kulit seperti kasus urtikaria. Tentu ini bukan infeksi yang remeh kan, karena ketika kita berhubungan dengan makhluk-makhluk kecil ini ya, ini akan susah ya, apalagi makhluk-makhluk yang udah kecil tak terlihat gitu, atau berhubungan dengan makhluk-makhluk yang benar-benar tak terlihat, tentunya lebih susah. Sign and symptom dan terapinya tidak ada tuh di farmasi ya, atau di kedokteran. Nanti juga perlu kita kembangkan, mungkin ada obat untuk makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Nah, ini sebagai bahasan pertama tadi adalah nematodes ya. Di sini bisa dilihat apa artinya, dia termasuk golongan cacing apa, nanti di search. Salah satu yang disebabkan oleh nematodes adalah hookworm disease ya. Hookworm infection disebabkan oleh Ancylostoma duodenale, ini ya parasitnya ini dia ketika bisa direkam di sini ya, kepala dari hookworm Ancylostoma. Nah ini bisa dilihat ya, Ornecator americanus. Nah ini ditemukan is found in the Southeast United States ya, jadi ditemukan pertama kali di situ ya. Nggak heran banyak reportnya di Amerika ya, mungkin karena mereka lebih maju, jadi terdokumentasi lebih dulu. Nah, infective larvae enter the host in contaminated food or water. Jadi selalu sama ya kasusnya dalam contaminated food or water, atau bisa juga penetrate the skin and migrate to small intestine. Ini hati-hati juga untuk anak-anak ini yang sering main pasir atau di tempat-tempat kotor ya. Jadi adik-adik kita itu ya, atau dulu masih kecil suka main pasir, hati-hati, harus mandi yang bersih ya, semprot itu ya. Kemudian the adult worm attached to GI mucosa, sama kasusnya, jadi bisa adhere to mucosa gastrointestinal ya, dan menyebabkan injury dengan menyebabkan destructions ya pada jaringannya. Nah, pada beberapa waktu period ya, jadi cacing yang sudah dewasa itu bisa menyebabkan anemia dan hipoproteinemia di host ya, yang ditempel itu. Tentunya akan membuat manifestasi klinis yang berkelanjutan. Bagaimana dengan treatmentnya? Treatmentnya adalah the drug of choice. Ini as the first line ya, yaitu mebendazole atau mereknya Vermox. This is also active against Ascariasis, Enterobiasis, Trichuriasis, dan hookworm. Jadi bisa untuk berbagai macam parasit. Nah, ini ada slide dikit tulisannya 12. Kemudian the adult and pediatric ya. Jadi pediatricnya lebih dari 2 tahun di sini. Oral dose of mebendazole for hookworm is, bagaimana dosisnya? Dengan mebendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. An alternative again that can be used in both pediatric and adult is albendazole. Jadi yang bisa digunakan untuk dewasa maupun pediatric itu albendazole. Contoh mereknya Zental. Ini nggak banyak beredar di Indonesia, tapi ada merek-merek lain ya. Itu bisa dilihat di MIMS atau di ISO. Dan dosisnya bagaimana? 400 mg sebagai single oral dose, sehingga dia lebih potensif ya, lebih mudah minumnya. Diagnosis is by detection eggs or larva in stool. Jadi dalam diagnosisnya nanti di lab diagnostik
dilakukan pemeriksaan pada telur atau larva dari cacing ini ya. Kemudian apa harus dilakukan ya, should be repeated in 2 weeks, diulang dalam 2 minggu. Nah begitu. Selanjutnya yang disebabkan oleh nematodes adalah Ascariasis, dan the causative agents is in Ascariasis is the giant round worm. Jadi ada yang besar ya, ini ya, worm yang besar ini namanya Ascaris lumbricoides, which is found worldwide. Jadi ditemukan di seluruh belahan bumi ini ya, di dunia ini, dan bertanggung jawab terhadap infeksi 4 juta di Amerika lagi ini. Nah, Indonesia mana nih? Masih lebih banyak lagi. Dan it primarily affects residents of the Appalachian mountain range and the Gulf Coast states, itu daerah tertentu di Amerikanya. Ya. Kemudian migrations of the worm into the lungs usually produce pneumonitis. Jadi dia juga sama kayak amuba tuh, bisa menginvasif menuju paru-paru dan menyebabkan pneumonitis, fever, demam, batuk, eosinopilia, dan infiltrasi pada pulmoner. Nah, Ascaris infections juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada abdominal ya, obstructions pada intestinal dan appendicitis. Jadi luas sekali, dia akan menyebabkan manifestasi klinis yang luas kalau makhluk-makhluk kecil ini. Kemudian diagnosis is made by detections of characteristics dari telur atau larva yang diambil dari stool examinations, dari kotorannya. Nah, bagaimana treatmentnya? Jadi in bold, dewasa maupun pediatric, older than 2 tahun ya, mebendazole 100 mg orally twice daily for 3 days ya. Jadi itu jelas sekali, dia 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. An alternative again is parental pomade. Nah, ini parental pomade. The stool should be checked juga sama dalam 2 minggu. Kemudian ini contoh ya, gambar dari Ascaris, kayak gelang ya. Tuh, Ascaris. Oke, ini the giant. Kemudian ada yang namanya enterobiasis or pinworm infection, disebabkan oleh Enterobius vermicularis. Di situ ada gambarnya ya, ada female or male-nya di sini ya. Ini secara mikroskopis. Nah, ini bentuknya ketika dia menginfeksi. It is the most widely distributed helmintic infections in world. Jadi yang paling luas penyebaran distribusi infeksinya di dunia. Kemudian diperkirakan sekitar 42 juta kasus di Amerika Serikat. Ini banyak menyerang children. Jadi menjadi perhatian khusus di negara maju aja seperti itu. Ya, the most common manifestations of the infection is cutaneous irritations. Jadi manifestasinya yang paling banyak dijumpai adalah iritasi cutaneous in the perianal region, resulting from the migrating female or the presence of eggs. Nah, ini ada jenis yang ceweknya, cacingnya. Nah, tentunya juga bisa menyebabkan dermatitis juga sebagai infeksi sekundernya. Ya. Diagnosis is made by use of the perianal swab and Chelopin tap sampling. Nah, ini samalah, yang penting di lab, gitulah, dilakukan di lab menggunakan samplingnya. Bagaimana treatmentnya? The 3 agents that are administered for enterobiasis include mengobati enterobiasis ini parental pomade, mebendazole dan albendazole. Pokoknya buat terapi cacing-cacing ini dazole ya. Parental pomade, mebendazole dan albendazoles. Lalu bagaimana spesifikasinya? Ini bisa dibaca sebenarnya di sini ya. The oral dose adalah of parental pomade 11 mg per kg. Maksimum ini harus diperhatikan maksimumnya. Terkadang kalau resep berlebihan ya kita mengingatkan. As a single dose that can be repeated dalam 2 minggu. The oral dose bagaimana? Mebendazole for adults, both adult and children, itu 100 mg as a single dose. This may repeated in 2 weeks.
Following treatment to eradicate the eggs, all bleeding and other clothing should be sterilized by steaming or washing in the hot cycle of the washing machines. Ya, jadi harus diperhatikan di sini cara menghilangkan telur dan penyebaran ininya larva-larvanya ya, harus disterilisasi. Kemudian lanjut ya, jadi ada 3 agen di sini. Bagaimana dengan strongyloidiasis yang disebabkan oleh Strongyloides coralis? Itu gambarnya ya di pojok kanan ya, bisa dilihat tuh, cantik dia, seperti tongkat ya. Dia juga distribusinya luas di dunia dan banyak terjadi di Amerika Selatan, terutama di Brazil dan Kolombia. Memang banyak terjadi di Amerika karena ya Amerika tuh luas juga ya, nggak semuanya juga ini. Tapi ya Amerika aja banyak, apalagi di Indonesia ya kalau terdata. And in Southeast Asia, itu kan di Asia Tenggara. Kemudian strongyloidiasis ini juga is primarily seen among institutional populations. Jadi banyak terjadi pada anak-anak juga ya di rumah sakit. Kemudian individu-individu yang menderita imunokompromis. Nah, jadi untuk imun-imun yang tidak baik sebagai yang menderita infeksi HIV ini juga akan semakin meningkatkan resikonya. Ya, the worm is usually found in the upper intestine. Jadi banyak ditemukan di bagian atas dari intestines untuk cacing yang ini. Ya, ini adalah bagaimana perjalanannya ke usus ya. The Arabiditiform larva, male and female, ada cewek cowok juga, migrate to the bowel, ke usus, where they may be excreted in the feces. Dikeluarkan bisa lewat feces ya. If excreted in the feces, the larva can evolve into either one of two forms of after copulations. Setelah dia persetubuhannya ya. A free living non-infectious Arabiditiform larva or an infectious Filariaceae larvae. Nah, begitu dia bisa menjadi 2 bentuk setelah kopulasi, setelah dikeluarkan dari feces tadi ya. Tadi ini 2 bentuk ini. The Filariaceae larva can penetrate host skin. Nah, ini yang bentuk Filariaceae larva ini bisa mempenetrasi dari kulit hostnya manusia and migrate to the lungs and produce progeny, a process called autoinfection. Jadi dia bisa menyebabkan juga infeksi lanjut ke paru-paru. This can result in hyperinfection. Nah, infeksi yang sangat berlebih ya, karena jumlah larvanya banyak di intestine, lung, and other internal organs. Nah, yang terutama banyak terjadi pada immunocompromised host yang mengalami immunocompromise ini. Inilah pentingnya ya menjaga imun kita, apalagi di zaman-zaman pandemi COVID ini, menjaga imun. Jadi kalau udah kena corona, kena lagi parasit, tentunya kan semakin susah disembuhkan. Belum lagi kualitas pelayanan di rumah sakit itu sendiri banyak ya kendala juga, dari tenaga kesehatan juga susah. Pasien with acute infections may develop localized pruritic rash. Jadi ada semacam pruritic rash ya, merah-merah. Nah, ini kan but heavy infestation can produce eosinophilia. Nah, ini menyebabkan meningkatnya eosinofil ya, tandanya adanya infeksi. Bisa menyebabkan diare, abdominal pain, dan penyempitan intestinal, obstruksi ya. Lalu administration of corticosteroid or other immunosuppressive drugs to an infected individual bisa corticosteroid ini atau immunosuppressive bisa result in hyperinfection dan penyebaran strongyloidiasis, sehingga harus hati-hati dalam pemberian kortiko dan immunosuppressive. Diagnosis dari strongyloidiasis dengan mendeteksi larva di instul ya, sama dahak juga bisa, or cairan duodenal, or from small bowel biopsy specimen. Nah, begitu diagnosisnya secara umum ya. Jadi dari stool examinations dan sputum ya. Oke, bagaimana treatmentnya? The treatment strongyloidiasis nih cukup berbahaya juga ya, menggunakan oral ivermectin ya dengan dosis 200 mikrogram per kilogram per hari for 2 days, whereas albendazole
400 mg twice daily is given for 7 days as an alternative, sebagai alternatif second chance-nya ya. With hyperinfection or disseminated strongylodiasis, immunosuppressive drugs will be discontinued. Jadi hati-hati terhadap penggunaan obat imunosupresif ya, dan harus sebaiknya memang dimulai dengan ivermectin 200 mikrogram itu sampai gejala itu hilang. Nah, failure with ivermectin has been reported. Bisa juga terjadi kegagalan dan patient should be tested periodically. Harus dites secara periodik untuk meyakinkan bahwa larva-larva itu telah hilang. Ya, individuals dari area-area yang endemik ya, who are candidates for organ transplantations juga. Jadi ini kan rawan immunocompromised juga, harus di screen dengan terhadap strongylodiasis tadi itu ya, sering selip-selip nih ya ngomongnya. Oke, lanjut yaitu penyakit-penyakit ya yang berhubungan dengan cacing golongan cestode, yaitu mengalami cestodiasis. Ini merupakan juga bisa disebut tapeworm infection. Jadi disebabkan spesies of Phylum Platyhelminthes ya, flatworms, dan termasuk di sini the pork tapeworm, Taenia solium ya, and the beef tapeworm. Nah, ini babi dan sapi, Taenia saginata. The tapeworm attach itself to the mucosal wall of the upper jejunum by the solex mouth parts ya. Jadi dia menempel pada jejunum di bagian atasnya dengan bagian mulutnya, and by two to four cup-shaped suckers and a structure called a rostelium. Ini hanya prosesnya, which may have hooks in some species. Since the parasite lacks a digestive systems, dia memang sistem digestifnya kurang ya. Dia akhirnya mendapatkan nutrisi secara langsung dari hostnya, menghisap dari hostnya. Nah, inilah bahayanya kita dihisap manusia. Contoh ya dari gambarnya ya, Taenia saginata dan Taenia solium mirip sekali di situ. Dan tapeworm infections are caused by ingestion or poorly cooked meat that contains the larva or cystic erci. Nah, ini jadi jenis ini banyak disebabkan karena daging-daging yang dimasak kurang matang ya. Jadi bahaya kalau makan bakar-bakaran yang kurang matang, nanti terutama daging sapi dan daging babi ya. Sinilah harus hati-hati. Ini banyak di sini adanya infeksi dari cacing ini ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit kulit itu kalau kita lihat orang yang suka makan daging babi ya, kalau masaknya belum benar ya. Nah, cystic erci when released from the contaminated meat by host digestive juices mature in the host jejunum. Jadi dia dewasa dalam jejunum ya. Cystic is a systemic disease. Nah, penyakit sistemik dia termasuk caused by the larva of Taenia solium tadi, and is usually acquired by ingestion of egg in contaminated food. Karena tadi ya, makanan yang tidak steril lah ya, kurang matang. The larva can penetrate the bowel. Larvanya bisa menembus usus dan migrate to the bloodstream, ke aliran darah, untuk menginfeksi berbagai organ yang ada di tubuh manusia termasuk central nervous system dan menyebabkan neurocystic ercosis. Ini yang bahaya. Efeknya pasti kematian. Nah, diagnosis of both T. saginata and T. solium accomplished by recovery of the gravid proglottids and the scolex in the stool. Nah, ini ya pacuannya, tapi ini diserahkan di lab saja. Jadi neurodiagnostic tools include serum and cerebrospinal antigen and antibody testing, melibatkan antibody testing dan antigen ya untuk diagnostik yang baru. Bagaimana treatmentnya? Tapeworm infections atau yang disebabkan oleh saginata dan solium ini dengan praziquantel 5-10 mg per kilogram sebagai dosis tunggal, dan use the same dose for adults and pediatric pasien. Itu ya jelas ya. Nah, the treatment for cystic ercosis dan neurocystic may include
pembedahan tuh ya, treatmentnya bisa dilakukan pembedahan. Kemudian antikonvulsan ya jika mengalami seizures kejang, karena dia bisa menyebabkan kejang pada central nervous system, dan antihelmintic terapi, jadi gabungan. Antihelmintiknya terapi adalah dipilih albendazole dengan dosis 400 mg 2 kali sehari selama 8-30 hari, cukup lama. Dan the pediatric dose of albendazole is 15 mg dengan maksimum dosis 800 mg into divided dose for 8-30 hari. The dose for both adult and pediatric subjects can be repeated if necessary. Jadi dosisnya bisa diulang kalau belum sembuh, tapi harus diperhatikan nih kondisinya ya. Dan praziquantel is an alternative therapy sebagai second chance-nya, second line ya kalau dibilang praziquantel. Ini adalah gambaran terapi ya jika dirangkum dengan antara obat dan organismenya di sini, dengan dosisnya pada adult dan children sangat lengkap terpapar di sini ya. Nanti bisa dibaca. Sebagai contoh, mebendazole ya sebagai the first line dari terapi terhadap Ascaris, trichuriasis, hookworm, enterobiosis dengan dosis seperti tertera 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Itu pada children 1 year until 18 year as adult ya, atau 6 months until 18 years as adult. Seperti itu dosisnya. Lanjut, dan ini adalah lanjutan dari berbagai obat ya sebagai terapi dari Helmin ini. Ya, ini tergantung kasusnya. Ini adalah rangkumannya ya. Oke, jadi ketika dihubungkan dengan diarea sebagai gejala-gejalanya yang menyebabkan gastrointestinal ini infeksi gastrointestinal, bisa dihubungkan ya bahwa ada parasit-parasit yang dihubungkan dengan kejadian diarea ini ya. Bisa dilihat ya di sini, not associated with diarrhea parasitnya, possibly causing diarrhea, dan definitely causing diarrhea. Yang menyebabkan positif diarrhea adalah ini Strongyloides stercoralis. Nah ini, ada 3 ini. Ini yang dilaporkan ya. Tentunya ini agak sulit untuk dilakukan, diamati ya kalau kita tanpa pengamatan lab, tapi kita bisa menjadi gambaran umumnya. Lalu sebagai outcome evaluations, morbiditas and disease, karena infection Helmin ini tentunya berhubungan dengan intensitas dari infeksi. Jadi kerugian-kerugian yang dibuat oleh infeksi cacing ini adalah malnutrisi, kelelahan, kemudian kapasitas kerja yang tentunya semakin menurun. Ya, jadi tidak seperti infeksi cacing lain, strongyloidiasis can cause auto-infection, and in the presence of immunosuppressions, it can cause central nervous system and disseminated infection, yang tentunya menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Dan the most serious complication of cystic ercosis in neurocystic ercosis that can cause terakhirnya ujungnya dari infeksi semua cacing ini bisa menyebabkan strokes and seizures. Bahaya tentunya, ternyata strokes dan seizures bisa disebabkan karena infeksi parasit di cacing ya. Ya tentunya terapi-terapi yang masih kontroversial sehingga diperlukan diagnosis yang tepat, dan sulit juga bagi teman-teman dokter juga untuk mendiagnosis ketika sudah complicated seperti ini. Nah, tentunya kita sebagai farmasis harus memonitoring dengan baik ya di rumah sakit tentang terapi obatnya, memberikan edukasi kepada pasien, karena memang mencegah lebih baik ya daripada mengobati sebelum terjadi infeksi yang lebih malignan lagi. Dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum terjadi infeksi dari Helmin yang cukup berbahaya ini. Baik, demikian kuliah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat.